Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini di channel kita yang paling terfavorit, yang paling terkece, Apotek Jerman. Bersama aku Devrialdi di sini dan hari ini kita semua akan belajar bersama-sama. Aku bakal share ke kalian semua beberapa kata unik, menarik yang sebelumnya di Indonesia aku belum pernah dengar sebelumnya dan aku juga nggak tahu kalau kata ini ternyata ada gitu di dunia ini, ternyata ada kata-kata kayak gini. Dan ini aku mau share aja ke kalian semua. Sebenarnya ini bukan bagian dari pembelajaran kita yang biasanya atau video-video kita yang biasanya yang kita buat dimana kita belajar tentang beberapa hal yang lebih terstruktur atau yang lebih terorganize. Kali ini kita cuma we wanna have a little bit of things that yang mungkin bakal menarik buat kalian dan we just wanna have some fun, alright? Okay, without any further ado, let's get started. Okay, kata yang pertama kita ada warm douche. Ein warm douche. Ein warm douche itu sebenarnya kata yang kalau misalnya diartiin secara literal itu kayak orang yang mandi pakai air panas mulu gitu. Tapi sebenarnya arti yang aslinya itu kalau misalnya kita bilang ein warm douche itu sebenarnya orang di sini artinya sebagai orang yang selalu mau di comfort zone-nya, yang selalu yang nggak mau challenge dirinya sendiri dan selalu mau dengan hal-hal yang udah nyaman di hidupnya sendiri gitu. So ein warm douche. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang ke teman kalian bisa pakai kata itu. Kalau misalnya orangnya sangat tertutup dan sangat malu-malu dan nggak mau, jadi outspoken dan istilahnya nggak mau challenge baru, kalian bisa bilang du bist ein warm douche. Untuk kata yang selanjutnya kita ada Zweisamkeit. Zweisamkeit itu di Zweisamkeit. Jadi ini kata yang romantis banget dan sebenarnya banyak orang juga yang bilang kalau misalnya sebenarnya bahasa Jerman itu bahasa yang sangat romantis banget. Kenapa? Karena kita bisa lihat misalnya kata Zweisamkeit. Zweisamkeit itu sebenarnya aku nggak tahu kalau misalnya di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia ada apa enggak gitu. Tapi sejauh ini aku belum pernah dengar. Zweisamkeit itu artinya adalah dua orang atau satu couple yang benar-benar mengkhususkan diri dan mempunyai quality time bersama-sama. Jadi mereka emang benar-benar decide buat oke, kita berdua mau berjauhan dengan orang-orang lain, cukup kita berdua dan we just wanna have some fun with each other. Jadi mereka benar-benar mau nge-isolate diri mereka sendiri dan benar-benar mau enjoy waktu mereka berdua. So that's actually pretty romantic. Untuk kata yang ketiga, ini rada-rada lucu sebenarnya. Ada kata namanya der innere Schweinehund. Der innere Schweinehund itu sebenarnya, aku juga nggak tahu kalau misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada ya, tapi sebenarnya itu artinya kayak spirit kita, kayak roh kita yang benar-benar buat kita ingin procrastinate, ingin selalu kayak lay down, selalu kayak pengen tidur-tiduran. Kalau misalnya sebenarnya otak kita bilang, aduh Dave, kamu harusnya olahraga atau apa, tapi kayak mein innerer Schweinehund sagt, kamu nggak usah olahraga lah Dave, ini di luar hujan atau misalnya di luar lagi dingin gitu-gitu. Jadi itu artinya adalah kayak roh atau misalnya kayak jiwa kita yang selalu mau kita tuh jadi orang yang pemalas. That's the word. Selanjutnya teman-teman pasti pernah kayak ngerasa kayak kalian tuh ada hari libur tapi hari liburnya nanggung gitu. Misalnya hari Kamis kalian libur, Jumat masuk kerja atau masuk sekolah, terus Sabtu Minggu libur lagi gitu. Itu tuh kayak pasti hari yang kayak bener-bener nyebelin banget dan juga kayak kita ngerasa udahlah nggak usah lah, itu hari kayak bener-bener kejepit banget antara dua hari libur. Nah kalau misalnya di Jerman itu orang biasanya bilang Brückentag. Ein Brückentag. Ein Brückentag itu ya kayak hari Jumat. Jadi misalnya hari Jumat itu hari kerja tapi hari Kamisnya hari libur dan hari Sabtunya lagi hari libur. Jadi kalian bisa bilang es ist ein Brückentag. Okay, second to the last, we have Fremdschämen. Fremdschämen itu kayak kalian malu buat hal yang dilakuin orang lain. Jadi misalnya teman kalian lagi di jalan, terus tiba-tiba out of nowhere dia tiba-tiba teriak. Nah, kalian bisa bilang kalian tuh lagi ngerasain Fremdschämen gitu. Karena Fremdschämen itu artinya kayak kita ngerasa malu banget on behalf of them gitu. Jadi bukan mereka yang malu, tapi kita yang malu. Padahal bukan kita yang ngelakuin gitu, tapi karena kita kenal sama orangnya, kita
kita ngerasa Fremdschämen itu gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi kata itu Fremdschämen. Dan yang terakhir kita ada Ohrwurm. Ohrwurm itu sebenarnya kayak, aku sebenarnya juga nggak gitu tahu benar ini sebenarnya kayak cara penulisan dan cara bilang yang benar itu kayak gimana, soalnya orang bilang dan nulisnya itu beda-beda gitu. Ada yang kayak bilangnya Ohrwurm, jadi kayak O, jadi Ohrwurm. Ada juga yang Wurm di belakangnya. Ada juga yang bilangnya worm, ada yang bilangnya worm gitu. Tapi arti dari kata ini tuh lebih kayak kayak waktu kalian tuh mendengar musik itu lama banget, mendengar satu lagu atau satu album, dan semua lagu atau semua lagu yang kalian putar, atau misalnya beberapa lagu atau satu lagu tertentu yang selalu stuck di kepala kalian, stuck in your head. Jadi dimanapun, mau di toilet, mau di jalan-jalan, kalian tuh kayak secara spontan, secara nggak sengaja kalian tuh sing along dengan lagu itu yang ada di kepala kalian atau di otak kalian. Jadi kalau misalnya, aku juga nggak tahu kalau misalnya di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada, tapi bahasa Jermannya ada, dan itu ein Ohrwurm. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Sebenarnya ini just for fun, dan sebenarnya aku juga belum ngasih contoh-contoh konkret gimana gunain kata-kata ini dalam kalimat, tapi istilahnya kalian udah punya sedikit gambaran kalau bahasa Jerman itu very diverse, very broad, dan banyak banget hal yang kalian harus pelajarin. Tapi dengan kata-kata ini, I hope kalian bisa lebih interested lagi dalam belajar bahasa Jerman dan bisa lebih mengenal lagi bahasa Jerman itu bukan bahasa yang kaku, bukan bahasa yang kayak mau marah-marah, tapi bahasa Jerman juga adalah bahasa yang cantik, bahasa yang romantis, dan bahasa yang rada funny sebenarnya. Oke guys, thank you so much for watching this video. Kalau misalnya kalian ada kata-kata lain yang kalian mau masukin, bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau pertanyaan ataupun saran, silahkan. Dan juga buat kalian, please don't forget to like this video, karena like kalian benar-benar encourage kita buat produce more videos, buat make more videos. Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian, ke guru-guru kalian, ke tetangga kalian, ke pacar kalian, mantan kalian. Dan jangan lupa juga buat subscribe, dan juga jangan lupa buat klik notification bell-nya biar kalian juga tahu kalau misalnya kita ada video-video baru in the future. Thank you guys so much for watching this video, and I'll see you in the next videos. Cheers!